Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk pelajaran hari ini, Al-Islam untuk kelas 8, dengan saya guru pengampu pelajaran Al-Islam, nama saya Siti Wulandari. Untuk hari ini bab 3, yaitu temanya tentang Allah memiliki sifat wahdaniyah dan Asmaul Husna, Al-Alim, dan Al-Khabir. Baiklah, Allah memiliki sifat dan nama-nama yang baik yang biasanya disebut Asmaul Husna. Ada 99 di Quran. Sifat dan Asmaul Husna ini mencerminkan bahwasanya Allah lah zat yang maha sempurna. Di antara sifat dan Asmaul Husna ada wahdaniyah, ada Al-Alim, ada Al-Khabir. Wahdaniyah itu adalah sifat yang wajib kita imani. Tapi kalau Al-Alim dan Al-Khabir itu Asmaul Husna yang wajib kita ketahui dan dijadikan cerminan dalam membentuk kepribadian kita dalam sehari-hari. Jadi yang wajib itu wahdaniyah. Kita harus percaya, harus iman, harus yakin betul bahwasanya Allah memiliki sifat wahdaniyah. Tapi kalau Al-Alim dan Al-Khabir itu Asmaul Husna, kita diwajibkan untuk tahu bahwasanya Allah memiliki nama-nama yang baik, salah satunya Al-Alim dan Al-Khabir. Oke, kemudian wahdaniyah. Apa sih wahdaniyah itu? Gitu kan. Wahdaniyah merupakan sifat salbiyah yang artinya sifat yang mencabut atau menolak keberadaan Allah lebih dari satu. Dalam artian lain, bahwa Allah itu satu, tidak ada Tuhan selain Allah, mutlak satu. Dia esa atau satu dalam zat, sifat, dan perbuatannya. Dia siapa? Dia Allah. Kemudian sedangkan sifat mustahil bagi Allah adalah ta'adud, yang artinya banyak atau bilangannya lebih dari satu. Mustahil bagi Allah yang lebih dari satu. Keesaan Allah itu mutlak. Allah itu satu. Tidak ada Tuhan selain Allah. Yang artinya keesaan Allah itu meliputi zat, sifat maupun perbuatannya. Meyakini keesaan Allah merupakan mabda atau yang disebut prinsip, sehingga seseorang dianggap muslim atau tidak tergantung pada persaksiannya tentang keesaan Allah, yakni biasanya dengan membaca syahadat yang merupakan simbol masuknya seseorang ke dalam Islam. Kemudian Al-Alim dan Al-Khabir. Al-Alim itu memiliki arti maha mengetahui. Allah maha mengetahui yang tampak dan yang gaib, yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Pengetahuan Allah itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk hidup di muka bumi ini, semuanya, mulai dari bakteri, mulai dari molekul yang terkecil pun, Allah tahu dengan baik. Benar-benar tahu detailnya itu seperti apa. Baik, meskipun Allah juga mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Nah, jadi bisa melihat masa depan, ya, seperti itu ya, kasarannya kayak gitu. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat Al-An'am ayat 59, yang artinya, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tidak ada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya pula. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Bahkan Allah itu daun yang mau jatuh aja tahu, ya kan? Daun ini nantinya akan jatuh pada pukul sekian. Allah pun tahu. Kita sebagai manusia nggak tahu, ya kan? Terus sebutir biji pun dalam kegelapan bumi Allah tahu. Pokoknya sekecil apapun peristiwa itu Allah sudah tahu. Sementara itu Al-Khabir yang artinya maha waspada.
Maha waspada ini memiliki arti bahwasanya Allah mengetahui perkara yang terkecil dan tersembunyi. Allah mengetahui dengan detail apa-apa yang terjadi pada makhluknya, baik secara lahir maupun batin. Bahkan di dalam hati pun, ya kan? Kita berniat apa, ngobrol dalam hati, ngomong dalam pikiran, Allah sudah tahu. Tidak ada satupun ciptaan Allah itu yang luput dari pengawasan. Ini menandakan Allah Maha Waspada sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah surat At-Taubah ayat 16. Ini penggalan surat ya. Wallahu khabirun bima ta'malun. Yang artinya Allah Maha meneliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Kemudian asal kata khabir berasal dari khobaro yang berarti pengetahuan dan kelembutan. Dari segi bahasa, khabir itu memiliki arti yang mengetahui. Kata khabir mengandung makna memiliki makna informasi terhadap sesuatu. Kata khabir itu biasanya digunakan untuk mendalami masalah. Seorang pakar dalam bidangnya dinamai khabir, karena itu pula kata ini biasa digunakan untuk menunjukkan pengetahuan yang mendalam dan sangat rinci menyangkut hal-hal yang tersembunyi. Menurut Imam Ghazali, al-khabir itu tidak tersembunyi baginya. Hal-hal yang sangat dalam dan yang disembunyikan tidak terjadi sesuatu pun dalam kerajaannya yang di dunia maupun di alam raya kecuali diketahuinya. Nya siapa? Kembali ke Allah. Tidak bergerak satu zarah pun atau satu atom pun, atom itu kecil banget ya, atau diam, tidak bergejolak, jiwa tidak juga tenang kecuali ada beritanya di sisinya. Pokoknya Allah itu keren. Kenapa kok bisa keren? Allah tuh bisa tahu sekecil atom, sekecil biji zarah itu wilik banget gitu. Allah sudah tahu semuanya, gitu kan? Keren pokoknya. Kemudian perilaku yang mencerminkan sifat Allah, wahdaniyah dan asmaul husna tentang al-alim dan al-khabir. Perilaku yang mencerminkan sifat wahdaniyah. Beriman kepada sifat Allah wahdaniyah ini tuh benar-benar recommended gitu kan. Kalau kita betul-betul meyakini, percaya betul bahwa Allah itu wahdaniyah, tidak ada sekutu baginya, Allah mutlak satu, hanya Allah lah Tuhan satu-satunya di bumi ini, itu akan menimbulkan ketaatan yang sangat baik. Ketaatan nanti akan berimbas pada ketenangan hati. Masya Allah, kalau sudah kita mendapatkan ketenangan jiwa, itu puncaknya iman. Kita nggak khawatir. Ya jadi itu ya. Pokoknya kalau kita mengamalkan wahdaniyah gimana, Masya Allah, enak betul. Di sini ada dijelaskan sebagaimana dalam firman Allah surat Ar-Rod ayat 28 yang memiliki arti yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Cuma Allah lah yang adem no hati gitu ya. Jadi banyak tuh orang-orang yang beriman itu kita tuh kalau mau mengecek seberapa besar iman kita itu, kita dengar kata-kata, dengar nama Allah aja itu hati udah bergetar gitu ya. Itu level high level, itu level tinggi itu. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim banyak sekali sebetulnya ya, ini tak ambil beberapa saja, nanti silahkan kalian cari yang lain, sekali bentuk perilaku yang mencerminkan iman kepada Allah, sifat wahdaniyah ini. Itu salah satunya ada salat fardu, bertakwa pada Allah, bersyukur, beramal soleh, banyak sekali ya. Nanti kemudian cari perilaku yang mencerminkan asmaul husna tentang al-alim dan al-khabir. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini asmaul husna tentang al-alim ini, kita harus belajar dan mencari ilmu-ilmu Allah. Sesungguhnya Allah sangat menyukai hambanya yang rajin menuntut ilmu serta mengamalkannya. Sementara itu, perilaku yang muncul seorang percaya bahwa Allah Maha Waspada adalah hendaknya kita meyakini dalam hati
bahwa Allah itu maha waspada dengan cara berhati-hati dalam setiap aktivitas yang kita lakukan setiap harinya, sekecil apapun yang kita lakukan, baik itu dalam hati maupun tidak, dan sudah dilakukan, bahkan di real life pun kita sudah melakukan itu. Kita harus yakin bahwasanya oh Allah, kita ini diawasi oleh Allah, makanya itu kita harus berhati-hati gitu kan. Dalam bentuk niat pun kita tidak boleh berniat buruk, diniatkan hal yang baik-baik karena Allah maha tahu gitu kan. Dan insya Allah nanti itu akan menjadi pahala bagi kita. Niat itu is pahala gitu kan. Jadi sekecil apapun aktivitas kita itu bakal diketahui oleh Allah, baik kita dalam keadaan sendiri maupun beramai-ramai. Oke. Oh, terakhir tugas. Oke ya. Ada tugas dari saya, cuma 2 tok saja. Yang pertama, sebutkan dan jelaskan perilaku yang mencerminkan iman kepada sifat Allah wahdaniyah. Tadi sudah ada kan, cuma nanti kalian tambahi ya. Bikin berapa ya, 7 atau 10 lah, lebih kok, ada banyak kok. Silakan tulis 10 dan jelaskan singkat-singkat saja. Kemudian jelaskan perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna, Al-Amin dan Al-Khabir. Seperti itu ya. Ini mudah sekali, silakan kalian searching, silakan kalian googling dan kembangkan sendiri. Jadi nanti akan terlihat masing-masing anak pasti jawabannya berbeda, tidak mungkin sama karena jelaskan, yaitu menurut pemikiran kalian masing-masing. Oke, terima kasih. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.